Kata benda dalam bahasa Indonesia. Kata benda atau nomina adalah kata-kata yang merujuk pada suatu benda. Bentuk benda dapat bersifat abstrak maupun konkret. Nomina adalah kata yang mengacu pada manusia, benda, atau konsep dan pengertian atau segi semantis. Nomina atau kata benda adalah nama seseorang, tempat, atau benda. Ciri-ciri dari nomina yang pertama itu dapat diperluas, yang kedua dapat diingkarkan dengan kata bukan, yang ketiga menduduki suatu jabatan sebagai subjek dan objek, yang keempat mengalami reduplikasi, yang kelima bisa mengalami permajemukan. Perbedaan kata benda konkret dan abstrak yakni bahwa konkret tetap mengacu pada hal-hal yang bisa kita lihat, diraba, dirasakan, dibaui, maupun didengar. Sedangkan kata abstrak yakni kata-kata yang menunjuk pada sifat konsep atau sifat gagasan. Contoh kata benda abstrak dan pendeskripsiannya. Kata benda abstrak adalah jenis kata yang tidak menunjuk pada suatu objek, tetapi pada sesuatu yang kasat mata, tidak bisa dijelaskan ataupun ditangkap oleh panca indera, atau disebut dengan abstrak. Nomina ini berasal dari kata sifat atau kata kerja. Contoh dari jenis kata ini adalah kejahatan, kegagalan, bakat, kesenian, ilmu, janji, pekerjaan, dan lainnya. Contoh kata benda konkret dan pendeskripsiannya. Konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah diserap oleh indera. Contohnya seperti ini memiliki hektar sawah, yang bermakna sawah adalah area tanah di mana padi biasanya ditanam. Selanjutnya, identifikasi diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama diri adalah nama untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu, dan lain-lain. Sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia, yang disempurnakan nama diri dituliskan dengan huruf awal kapital, tetapi nama jenis dituliskan dengan huruf awal kecil. Ciri sebuah nama diri ialah bahwa nama diri itu tidak mencukupi dan tidak dicakupi oleh nama diri lain. Jadi, nama diri tidak memiliki superordinat atau subordinat. Artinya, sebuah nama diri selalu berdiri sendiri, tidak ada nama diri yang menjadi superordinat atau yang ada di atasnya, atau yang menjadi subordinat yang ada di bawahnya. Contoh nama diri antara lain nama diri orang, misalnya Ahmad. Menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Yang pertama, penggunaan kata sapaan keluarga inti, sapaan kepada ayah kandung, misalnya ayah, bapak, atau yang lain. Yang kedua, sapaan kepada ibu kandung, misalnya ibu atau mama, atau bunda atau yang lainnya. Yang ketiga, sapaan kepada kakek nenek dari ayah dan ibu, misalnya kakek dan nenek atau aki dan nini. Kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang digunakan saat bertegur sapa dan berinteraksi dengan orang lain. Sapaan ini biasanya merupakan kalimat tanya atau kalimat seru sederhana. Ciri-ciri kalimat sapaan. Yang pertama, kata sapaan tidak memiliki perbendaharaan kata sendiri, melainkan memakai kata-kata dari perbendaharaan nama diri serta kata nama perkerabatan. Contoh, Lang, yang berasal dari kata Gilang. Yang kedua, menyapa orang dan biasanya diakhiri tanda baca seru atau tanya. Ada 9 jenis kata sapaan dalam bahasa Indonesia, yakni 1. Kata ganti persona, misalnya saya, aku. Kata ganti persona ini juga terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti persona pertama, kata ganti persona kedua, kata ganti persona ketiga. Selanjutnya, yang kedua nama diri, misalnya Andi, Sita. Yang ketiga, istilah kekerabatan, misalnya dokter, kapten. Yang kelima, bentuk P plus V atau kata pelaku, misalnya pembaca, penonton.
Yang keenam, bentuk N plus ku, misalnya Tuhanku. Yang ketujuh, kata-kata diektis atau petunjuk, misalnya sini, situ. Yang kedelapan, nominal lain, misalnya tuan, nona. Yang kesembilan, ciri zero atau nol, misalnya orang berkata, mau kemana? Kata sapaan saudara tidak disebut iya. Kata-kata sapaan digunakan yaitu satu, penghargaan dan penghormatan terhadap yang lebih tua. Yang kedua, penghargaan dan penghormatan terhadap profesi. Yang ketiga, kedudukan dengan orang yang disapa. Yang keempat, memuat unsur pujian. Yang kelima, memuat unsur memiliki. Yang keenam, latar belakang daerah tempat tinggal. Yang ketujuh, situasi formal dan non-formal. Yang kedelapan, kedekatan penyapa dengan orang yang disapa. Yang kesembilan, situasi perasaan. Dialog, prolog, epilog. Dialog yaitu percakapan. Dialog merupakan percakapan timbal balik antara dua orang atau lebih. Tanpa kita sadari, dialog telah kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berdialog ditujukan untuk saling memberikan informasi kepada lawan bicara. Sehingga dalam berdialog diperlukan aturan supaya dialog tersebut berlangsung dengan efektif. Prolog yaitu kata pendahuluan atau pembukaan sebelum cerita dimulai. Dalam kata lain, prolog bisa disebut juga bagian pembukaan peristiwa sebuah drama atau sandiwara. Pro atau awal, log dari kata dialog yaitu percakapan. Sederhananya, prolog adalah percakapan awal. Prolog berperan besar dalam menyiapkan epilog. Selanjutnya epilog. Epilog adalah penutup dalam sebuah pengisahan tanpa atau dengan dialog. Epilog berasal dari bahasa Yunani yaitu epilogos, yang memiliki arti kesimpulan. Epilogos disebut juga outro, merupakan salah satu elemen penting dalam suatu karya sastra dengan menampilkan kejutan di akhir cerita. Umumnya, epilog bersifat retoris, yaitu mengajak para penonton, pendengar, atau pembaca untuk menangkap hikmah di balik cerita yang syarat akan nilai-nilai kehidupan. Membaca. Membaca adalah suatu kegiatan memahami teks bacaan atau tulisan dengan tujuan agar memperoleh informasi dan makna yang terkandung dari teks yang kita baca. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Yang keempat, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca ini ada dua. Yang pertama itu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara menyuarakan lambang-lambang bunyi. Yang kedua, membaca senyap atau dalam hati. Membaca senyap adalah membaca tidak bersuara, tanpa gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan secara diam atau dalam hati. Tata cara membaca puisi dan teks. Puisi dapat diartikan sebagai suatu karya sastra tua yang dapat mewakilkan perasaan dan pemikiran si penulis melalui kata-kata indah dan bermakna sehingga mampu membangkitkan tanggapan pembaca. Jenis membaca terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama membaca nyaring dan yang kedua membaca dalam hati. Untuk keterampilan pemahaman yang paling tepat adalah membaca dalam hati, yang terdiri dari yang pertama membaca ekstensif, berarti membaca secara luas. Yang kedua membaca secara intensif, merupakan teknik membaca sesama. Teknik membaca intensif memerlukan ketelitian dan kecermatan. Menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung atau menulis halus adalah kegiatan menghasilkan huruf yang saling bersambung dilakukan tanpa mengangkat alat tulis. Menulis huruf tegak bersambung memberikan banyak manfaat terhadap anak, yaitu merangsang perkembangan motorik anak, menulis lebih cepat, tulisan yang dihasilkan lebih indah dan rapi. Langkah-langkah dalam pembelajaran menulis tegak bersambung antara lain, yang pertama, siswa memegang pensil dengan benar. Pensil dipegang dengan tegak dan tidak miring ke kanan atau ke kiri. Siswa menuliskan huruf dengan benar. Huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung, misalnya bagaimana bentuk A, B, C, dan seterusnya.
Ukuran setiap hurufnya ke atas dan ke bawah garis ditulis dengan tepat. Misalnya, huruf yang mempunyai kaki seperti huruf F, G, J, dan Y ditulis sampai menyentuh garis bawah. Huruf yang mempunyai leher seperti huruf B, H, K, L ditulis sampai menyentuh garis atas. Selanjutnya, siswa menuliskan huruf dengan tegak lurus atau tidak miring ke kanan dan ke kiri. Penulisan huruf tegak bersambung yang benar adalah tidak miring ke kanan atau ke kiri. Ringkasan. Ringkasan adalah salah satu bentuk penyajian ulang atau reproduksi karya secara singkat. Penulisan ringkasan ini dapat berasal dari sebuah bab buku atau artikel. Definisi ringkasan yang lainnya adalah sebuah tulisan singkat yang memiliki tujuan agar pembaca dapat memahami gagasan sebuah karya, tulis, serta pikiran penulis secara sistematis. Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu dari teks asli. Ringkasan mengambil hampir seluruh bagian teks asli. Ikhtisar hanya mengambil bagian tertentu dari teks asli, sedangkan bagian yang lain belum tentu digunakan. Sedangkan ringkasan mengambil tiap bagian dari teks asli secara sebanding atau proporsional. Langkah menulis ringkasan yaitu membaca, menyeleksi, menulis, dan membandingkan. Parafrase. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk atau susunan kata yang lain dengan maksud dapat menjelaskan maknanya yang tersembunyi. Hakikatnya, parafrase ialah mengubah atau mengalihkan sesuatu bentuk bahasa menjadi bentuk bahasa yang lain tanpa mengubah pengertian atau kandungan artinya. Parafrase dapat dilakukan dengan cara pengubahan susunan kata, pergantian kata dengan kata lain yang sinonim atau sama maknanya, atau penyikatan kalimat. Parafrase juga berarti mengungkapkan informasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda, seperti dari prosa ke puisi atau sebaliknya, dari bentuk puisi ke prosa. Langkah-langkah membuat parafrase: yang pertama, mengartikan kata yang sulit. Yang kedua, mengartikan kata yang sengaja dihilangkan semuanya. Yang ketiga, menambah tanda baca. Yang keempat, menyusun dalam bentuk kalimat yang berbentuk paragraf. Yang kelima, membaca teks keseluruhan. Membuat parafrase dibagi menjadi dua, yaitu parafrase secara lisan dan tertulis, surat resmi dan surat pribadi. Secara umum, surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak dengan ditujukan pada pihak yang lain, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. Surat ini sendiri memiliki jenis yang sangat beragam. Salah satunya yaitu surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi atau formal oleh pihak tertentu, baik itu perorangan, organisasi, lembaga, maupun instansi tertentu, guna melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Tujuan surat resmi dikeluarkan yaitu untuk menyampaikan keperluan berupa pemberitahuan, suatu izin, penugasan, pengumuman, dan lain sebagainya kepada staf lembaga maupun instansi yang terkait. Penulisan dalam surat resmi ini wajib memakai format tertentu secara resmi dengan memakai bahasa yang baku. Selain surat resmi, ada juga yang bersifat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang bersifat personal atau tidak resmi, bebas, menggunakan bahasa sehari-hari, dan berisi masalah-masalah pribadi. Surat pribadi memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah menanyakan kabar, memberitahukan keadaan, memberikan undangan, dan menyampaikan pesan. Maksud dan isi surat pribadi ada macam-macam. Contohnya adalah surat pada keluarga jauh, teman, atau sahabat pena. Formulir dan kwitansi. Formulir adalah kertas yang dicetak sesuai dengan format yang telah ditentukan.
Format tersebut kemudian bisa diisi sesuai dengan jenis informasi yang diperlukan oleh orang ataupun pengusaha yang membuat formulir tersebut. Sedangkan kwitansi adalah sebuah dokumen atau berkas yang menjadi alat bukti transaksi pembayaran atau penerimaan sejumlah uang. Kwitansi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, kemudian diserahkan kepada pemberi uang, atau dalam hal ini orang yang melakukan pembayaran. Macam-macam formulir itu ada dua, yaitu pertama formulir intern. Contohnya seperti tiket-tiket biaya, formulir pengeluaran, order-order pabrik, permohonan bahan-bahan, data mengenai penjualan, keterangan mengenai hasil pekerjaan pegawai. Yang kedua, formulir ekstern. Contohnya itu seperti order pembelian, faktur, memo kredit. Macam-macam kwitansi, yaitu ada kwitansi transaksi produk, ada kwitansi bukti pembayaran, kwitansi transfer uang, kwitansi cash receipt, kwitansi serah terima uang. Naskah pidato. Pidato merupakan berbicara di depan umum atau orang banyak untuk menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran yang telah disusun secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Pidato juga berarti kegiatan seseorang yang dilakukan di hadapan orang banyak dengan mengandalkan kemampuan bahasa sebagai alatnya. Pada dasarnya, pidato juga berarti kegiatan mengungkapkan ulasan pikiran dalam bentuk lisan di depan khalayak ramai. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa penting dan patut diperbincangkan.